Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmayanti Kartini dari kelas A Sistem Informasi Alauddin Makassar dengan nomor NIM 609119027. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang syahidnya sang pembela Islam. Dia adalah Sumayyah binti Khayyats. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Alasan saya memilih tokoh ini karena dia merupakan syahidah pertama dalam Islam. Saya kagum atas ketabahan dan kesabarannya dalam mempertahankan agama Allah. Dia rela untuk ditindas dan disiksa hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Bahkan dia rela untuk mengorbankan nyawanya untuk membela agama Islam. Sumayyah binti Khayyats, kisah syahidnya sang pembela Islam. Pada masa kenabian, setelah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah. Dakwah Islamiyah ini dilakukan pada tahun keempat kenabian hingga Nabi hijrah ke Madinah. Pada masa awal Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat tidaklah mudah. Seseorang mesti bersedia untuk kehilangan dunia. Mereka tidak hanya dikucilkan oleh masyarakat, tetapi juga disiksa, apalagi orang yang memiliki status sosial yang rendah. Abu Bakar Ash-Shiddiq, seorang bangsawan, pun pernah dipukul sampai pingsan. Oleh karena itu, orang yang memeluk Islam pada masa itu termasuk orang-orang pilihan. Mereka bersedia untuk mempertaruhkan nyawanya. Sumayyah binti Khayyats adalah orang yang memeluk Islam pada awal kedatangannya. Sebenarnya, siapakah Sumayyah itu? Sumayyah binti Khayyats radhiyallahu anha adalah ibu dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ia memeluk Islam di Mekah dan menjadi orang ketujuh yang menyambut seruan tauhid. Ia disiksa dan dipaksa untuk kembali ke agama semula. Namun, siksaan itu ia tak pedulikan hingga Abu Jahal melemparkan tongkat yang menembus perutnya. Sumayyah merupakan hamba sahaya dari Abu Huzaifah bin Mughirah. Beliau dinikahi oleh Yasir, seorang pendatang yang kemudian menetap di Mekah, sehingga tidak ada kabilah yang dapat membela, menolak, dan mencegah kezaliman atas dirinya. Posisinya semakin sulit di bawah naungan aturan yang berlaku pada masa jahiliyah. Wanita mulia yang memiliki iman yang kuat, tauhidnya begitu teguh sekeras baja, cahaya iman di hatinya tak pernah redup. Ia rela darahnya tertumpah demi membela Islam, agama yang diyakini kebenarannya. Dialah muslimah pertama yang gugur di jalan Allah. Mujahid rahimahullah berkata, orang pertama yang menampakkan keislamannya adalah Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, Suhaib, Khabbat bin Al-Arad, Ammar bin Yasir, lalu Sumayyah, ibunya Ammar. Semoga Allah meridai mereka semua. Derita di jalan Islam dialami oleh Sumayyah binti Khayyats radhiyallahu anha. Setelah ia memeluk Islam, ia disiksa, ia dipaksa kembali kepada agama semula. Namun ia tetap bergeming. Padahal saat itu ia sudah tua dan lemah. Suatu ketika, Rasulullah SAW menyaksikan keluarga muslim tersebut yang tengah tersiksa secara kejam. Maka beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berseru, "Bersabarlah keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Sumayyah mendengar seruan Rasulullah SAW.
Maka beliau bertambah tegar dan optimis dengan kewibawaan imannya. Dia mengulang-ulang dengan berani, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Abu Jahal, panglima kezaliman, memakaikan baju besi pada Sumayyah, kemudian menjemurnya di bawah terik panas matahari yang membakar. Walaupun begitu, ia bersabar dan mengharap pahala. Ia tidak berharap sesuatu kecuali Allah dan hari akhir. Ketika sikap beliau ini mematahkan kesombongan Abu Jahal dan mengorbankan kemarahan di hatinya, Abu Jahal melakukan apa yang dilakukan oleh para penguasa zalim, lagi jahat ketika tak mampu membuat apa-apa. Karena ketegaran Sumayyah radhiyallahu anha dalam agamanya, Abu Jahal mendekatinya, kemudian menusuknya dengan tombak hingga meninggal dunia. Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha wafat dalam keadaan tegar di atas Islam. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulutnya merespon paksaan orang-orang musyrikin. Ia tidak peduli biar pedih raganya disiksa, mengalir darah dari tubuhnya yang tua, sembaran terik matahari padang pasir Mekah membakarnya, dipadu dengan caci maki kafir Quraisy, keimanan tetap ia pertahankan. Dan beliau adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam. Beliau gugur setelah memberikan contoh yang baik dan mulia bagi kita dalam hal keberanian dan keimanan, yang mana beliau telah mengerahkan segala apa yang beliau miliki dan menganggap remeh kematian dalam rangka memperjuangkan imannya. Beliau telah mengorbankan nyawanya yang mahal dalam rangka meraih keridhaan Rabb-Nya, dan mendermakan jiwa adalah puncak tertinggi dari kedermawanan. Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Mereka membunuhnya, tapi ia tolak semuanya kecuali Islam. Ia tetap teguh walaupun disiksa." Saat Abu Jahal tewas di perang Badar, Nabi SAW berkata pada Ammar radhiyallahu anhu, "Telah tewas pembunuh ibumu." Hikmah yang dapat kita petik dari tokoh bersejarah ini, bahwa peran wanita dalam membela Islam sungguh begitu besar. Sumayyah sebagai orang ketujuh yang memeluk Islam berani mengorbankan nyawanya untuk membela kebenaran agama Allah. Sungguh, Sumayyah adalah muslimah yang layak dijadikan panutan atau teladan. Namanya tetap dikenang sepanjang masa. Demikianlah kisah tentang syahidnya sang pembela Islam, Sumayyah binti Khayyat.